Pada video kali ini kita akan membahas tentang getaran paksa atau force vibration. Arti dari getaran paksa itu adalah suatu sistem kita itu dikenai oleh gaya luar itu secara terus menerus, sehingga disebut dengan force vibration atau getaran paksa. Ini adalah sebuah contoh sistem massa bekas dan damper MK dan C, kemudian dikasih gaya luar sebesar F sebagai fungsi dari T. Seperti biasa kita bikin free body diagramnya. Arah gaya luarnya adalah ke bawah Ft, kemudian gaya inersia ke atas Mx double dot, kemudian tahanan bekas ke atas juga Kx, dan tahanan dari dampernya itu adalah C kalikan X dot. Nah, dari free body diagram ini kita bisa tulis persamaan geraknya, yaitu dengan menggunakan hukum Newton pertama, jumlah gaya sama dengan 0, sehingga Mx double dot tambah Cx dot tambah Kx sama dengan Ft. Ini adalah gaya luar sebagai fungsi dari waktu. Kemudian karena untuk sistem mekanik itu gaya itu seringkali merupakan putaran atau gaya yang berputar, misalnya gaya sentrifugal, itu bisa kita modelkan dengan sinus, yaitu misalkan kita asumsikan bahwa gaya luarnya itu berupa F0 sinus omega T. Nah, ketika kita asumsikan bahwa gaya luarnya itu adalah F0 sin omega T, berarti kita tinggal masukkan ke dalam sini, sehingga persamaan geraknya itu menjadi Mx double dot tambah Cx dot tambah Kx sama dengan F0 sin omega T. Nah, persamaan ini itu terdiri dari dua solusi. Yang pertama adalah solusi homogen. Solusi homogen kita peroleh itu ketika free vibration atau sama dengan nyanyi 0, sehingga tidak ada gaya luar. Itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi yang pertama itu sama dengan 0, itu solusinya adalah solusi homogen. Kemudian yang kedua itu karena di sini tidak sama dengan 0, itu disebut dengan solusi partikular. Nah, solusi totalnya itu adalah solusi homogen ditambah dengan solusi yang partikular. Nah, kita bahas dulu yang solusi yang partikular ini, kemudian nanti kita jumlahkan dengan solusi homogennya. Nah, karena gaya eksitasinya atau gaya luarnya itu berupa sinus, berarti reaksinya atau respon getarannya itu berupa simpangan dari M-nya ini, itu juga merupakan fungsi sinus. Oleh karena itu kita bisa asumsikan bahwa akibat adanya gaya luar ini, itu getaran dari massa ini itu bisa kita gambarkan dengan fungsi sinus, yaitu Xt itu merupakan X0 adalah simpangan, amplitudo dari simpangan kalikan sin omega T dikurangi dengan Pi. Nah, dikurangi dengan P ini artinya adalah respon atau getaran yang dihasilkan oleh sistem, dalam hal ini adalah gerakan dari massa, itu akan lebih lambat dibanding dengan gaya luarnya ini. Tidak mungkin lebih cepat ya, pasti dia yang paling tidak dia hampir sama atau dia lebih lambat dari gayanya. Nah, maksudnya adalah ketika ini kita kasih gaya ke bawah, ini tidak serta-merta mengikuti gaya itu, tapi ada delaynya. Nah, ini disebut dengan beda fasa, atau dalam hal ini kita simbolkan dengan pi. Nah, ketika kita asumsikan bahwa gerakan dari massa ini adalah seperti ini, X0 sin omega T dikurangi pi, berarti kita bisa turunkan baik kecepatan maupun percepatannya nanti untuk kita substitusi ke dalam sini. Jadi X-nya adalah ini, kemudian X dot-nya itu kita turunkan Xt-nya ini, berarti menjadi omega X0 cos omega T min pi. Kemudian kita rubah dalam sin karena supaya nanti seragam, karena kita nanti menggunakan diagram Fasor. Berarti yang X dot ini kita bisa rubah menjadi fungsi sinus, itu menjadi X dot T sama dengan omega kalikan X0 sin omega T min pi plus 90. Karena kurva cos itu sama dengan kurva sin ditambah dengan 90. Karena kalau kita ingat-ingat lagi,
ketika sin itu ditambah 90 artinya dia digeser ke depan 90 derajat itu sama dengan cos. Makanya cos ini kita bisa tulis menjadi sin sudutnya ini ditambah dengan 90 derajat. Nah, ini kita tulis persamaan 1, ini persamaan 2, dan yang ini persamaan 3. Nah, kemudian kita tinggal satu lagi untuk bisa disubstitusi ke dalam persamaan geraknya ini. Kita turun supaya ini mx double dot. Kita cari percepatannya dulu, yaitu turunan dari kecepatan ini, sehingga menjadi cos turunannya adalah min sin, kemudian ini diturunkan adalah omega, berarti minus omega kuadrat kalikan x0 sin omega t min pi. Persamaan 2, 3, dan 4 kita substitusi ke dalam persamaan 1 sehingga menjadi seperti ini. mx minus ini minus ya, minus. Karena x double dot adalah minus, berarti mx dot tambah cx dot plus kx sama dengan ini, berarti m dikalikan ini berarti minus m kalikan x double dotnya ditambah c kalikan x dotnya adalah yang ini, ditambah dengan k kalikan x nya adalah ini, itu sama dengan f0 sin omega t. Nah, karena kita sudah asumsikan bahwa solusinya adalah x0 sama dengan xt sama dengan x0 kalikan sin omega t min pi, berarti kita, kalau misalkan kita sudah tahu omeganya, berarti kita perlu tahu berapa amplitudo simpangannya dan berapa beda fasanya. Nah, untuk mencari amplitudo maupun beda fasanya, ini kita gunakan persamaan geraknya ini. Kita gunakan diagram fasor. Sehingga nanti kalau kita bisa menemukan x0-nya berapa, kemudian sudut fasanya berapa, nanti kita bisa masukkan lagi ke dalam persamaan solusinya, yaitu x0-nya sudah ketemu, sin omega t, omega nanti diketahui, dikurangi dengan sudut fasanya. Nah, dari kalau x0 sudah diketahui, kemudian sudut fasanya sudah diketahui, maka persamaan ini kita bisa plot, sehingga kita bisa tahu sinyal getarannya. Nah, gimana cara kita mengetahui x0 dulu? X0 kita gunakan persamaan ini dengan diagram fasor. Nah, kita gunakan diagram fasor untuk mengetahui amplitudo simpangan x0 dan untuk mengetahui simpangannya, amplitudo simpangan. Nah, kita menggunakan diagram fasor untuk mengetahui x0-nya ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita gunakan persamaan ini. Kita buat garis, kita buat koordinat yang sebelah bawah adalah sumbu datarnya kita namakan real dan sumbu tegaknya kita namakan imajiner. Nah, kalau sumbu real itu kalau kita tahu garisnya kemudian tahu sudutnya, berarti yang real ini adalah panjangnya ini dikalikan dengan cos. Maka ini kita tulis cos ya. Berarti realnya itu adalah panjang dari garisnya atau magnitudenya dikalikan cos sudutnya. Nah, kalau yang sumbu y itu adalah magnitud dari panjang garis ini, magnitudnya dikalikan dengan sin. Ini adalah cosnya, di sini adalah sinnya. Nah, sedangkan persamaan yang kita punya itu merupakan sin semua, sin, sin, sin. Nah, magnitudnya berarti yang ini adalah f0. Nah, kita amplitudonya ya. Ini amplitudonya berarti f0, ini amplitudonya itu adalah kx0, kemudian ini adalah c omega x0, yang ini adalah min m omega kuadrat x0. Nah, karena ini sama-sama sin berarti dia adalah sumbu tegaknya. Kita gambarkan f0-nya dulu. f0 sin omega t itu berarti ini f0, ini sudutnya adalah omega t. Nah, f0 kalikan sin omega t berarti dia adalah tinggi dari ini. f0 sin omega t itu adalah tinggi dari ini. f0 sin omega t adalah tinggi, berarti dari sini ke sini, karena ini adalah sin di imajinernya. Dan di sini itu adalah cosnya. Tapi kita bahas sin karena persamaan yang kita punya adalah sin. Sehingga ini adalah f0 sin omega t. Kemudian kita turut dari sini. Kx0 sin omega t min pi berarti sudutnya adalah omega t min pi, kemudian amplitudonya adalah kx0 atau magnitudnya adalah kx0. Berarti kalau kita gambarkan, berarti kx0 sin omega t min pi itu adalah sumbu tegaknya dari
KX0 ini, berarti ini sudutnya adalah omega T min P, kemudian besarnya itu adalah KX0. Omega T min P, ini kan omega T, kemudian ini adalah misalkan P nya, berarti sudut omega T min P itu adalah yang kecil ini, kemudian panjangnya itu adalah KX0. Nah, KX0 kalikan sin omega T min P itu adalah tingginya ini. Kita lihat bahwa KX0 sin omega T min P itu adalah berarti tingginya ini, dari sini ke sini. Berarti yang sama dengan tadi ini, tingginya F0 kalikan sin omega T adalah yang tingginya ini. Kemudian KX0 kalikan sin omega T min P adalah tingginya ini. Kemudian ada lagi yang lain, ini. Ini sudutnya adalah omega T min P plus 90 derajat. Berarti sudut yang tadi omega T min P itu kita tambah 90 derajat, kemudian kita kasih panjangnya adalah C omega X0. Nah, kita tentukan dulu sudut omega T min P plus 90. Ini itu adalah omega T min 90. Sudutnya ini. Karena ini adalah penjumlahan, jadi yang ini ditambah ini. Jadi kita jumlah. Ini kita tambah dengan sudut omega T min P ditambah 90 derajat. Ini adalah omega T min P ditambah 90 derajat, berarti ke kiri 90 derajat, berarti ini siku. Nah, berarti ini garisnya. Nah, karena dia positif berarti ke atas, yaitu sebesar C omega X0. C omega X0. Jadi C omega X0 sin sudut ini itu adalah tingginya. Jadi kalau C omega X0 kalikan sin sudutnya ini, itu adalah tinggi dari ini. C omega X0 kalikan sin sudut ini itu adalah tinggi dari sini ke sini. Kemudian yang terakhir adalah omega T min P. Kita bikin dulu omega T min P sudutnya yang mana, dari sini. Omega T min P itu adalah yang ini, berarti garisnya adalah ini. Nah, karena dia minus berarti ke kiri, minus M omega kuadrat X0. Nah, kalau min M omega kuadrat X0 kalikan sin omega T min P berarti tingginya adalah ini. Sehingga terbukti bahwa tingginya dari sisi yang tegak, yang imajiner, tingginya F0 ini itu sama dengan tingginya yang ini, KX0, ditambah dengan tingginya C omega X0, tingginya ini, dikurangi dengan yang ini, sini. Itu kan sama. Atau kalau kita menyalakan dalam sudut dengan vektor, berarti F0 itu sama dengan KX0 ditambah dengan C omega X0 dikurangi dengan M omega kuadrat X0 dengan sudut-sudut sebagai berikut sesuai dengan gambar ini. Nah, berarti diagram Poisson sudah sesuai dengan persamaan ini. Atau kalau kita cek sesuai dengan urutannya, ya kita gampang kita gambarkan. Berarti misalkan nih, min M omega kuadrat X0 sin omega T min P, berarti ini min ini dikalikan dengan sin ini adalah tingginya ini, kemudian tingginya ini, atau dibalik bisa gini, ke bawah sini, sini. Bentar. Kalau gambarnya dari sini berarti sini dulu ya. Set. Oh iya, kalau gambarnya dari sini dulu juga bisa. Jadi ini kembali kita dari sini dulu, kemudian ditambah dengan yang ini, set, ditambah dengan yang ini, sama aja. Urutannya sama, tapi kebetulan yang kita gambar urutannya adalah ini dulu, ditambah ini, dikurangi ini. KX0 ditambah dengan C omega X0 dikurangi dengan M omega kuadrat X0. Ini KX0 dengan sudut omega T
min P kemudian ditambah dengan ini dikurangi dengan ini itu sama dengan F0. Sudah sesuai. Nah, kita sudah selesai menyelesaikan diagram fasor. Kita gunakan diagram fasor ini untuk menghitung nilai amplitudonya, amplitudo simpangannya atau X0 nya. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa gunakan Pythagoras bahwa F0 itu sama dengan ini kuadrat, F0 kuadrat sama dengan ini kuadrat ditambah dengan ini kuadrat. Berarti F0 kuadrat itu sama dengan Kx0 dikurangi dengan M omega kuadrat X0 dikuadratkan ditambah dengan C omega X0 kuadrat. Jadi Kx0 dikurangi dengan ini M omega kuadrat X0 dikuadratkan ditambah dengan C omega X0 kuadrat. Ini X0 nya kita keluarkan, jadi X0 kalikan K min M omega kuadrat kuadratkan ditambah dengan C omega kuadrat X0 kuadrat. X0 kuadratnya kita keluarkan, ini kita kuadratkan, X0 kuadrat kalikan ini kuadrat ditambah dengan C omega kuadrat kalikan X0 kuadrat. X0 kuadrat kita keluarkan sehingga menjadi F0 kuadrat sama dengan X0 kuadrat dikalikan dengan dalam kurung K min M omega kuadrat kuadrat ditambah dengan C omega kuadrat. Nah, dengan demikian X0 nya adalah F0 kuadrat dibagi dengan ini. Nah, X0 nya berarti kita akar sehingga tinggal menjadi F0 dibagi dengan akar Km omega kuadrat kuadrat tambah C omega kuadrat C omega dalam kurung kuadrat. Nah, ini adalah rumus pentingnya untuk menghitung amplitudo simpangannya. Nah, kita sudah ketemu X0 nya. Kita sudah ketemu X0 nya, berarti tinggal sudutnya. Nah, cara mencari sudut ya berarti sama dengan ini, berarti sudutnya adalah Pi. Pi kita gunakan tangan sudut Pi itu adalah C omega X0 dibagi dengan ini Kx0 dikurangi dengan M omega kuadrat X0. Nah, sehingga C omega X0 ini kan sama dibagi dengan ini Kx0 dikurangi M omega kuadrat X0. Nah, ini kita coret X0 nya sehingga menjadi ini, hingga P nya itu adalah arcus tangen dari C omega dibagi dengan K dikurangi M omega kuadrat. Nah, atau kalau kita misalkan hafal rumus X0 nya ini, kita tinggal tanpa kuadrat yang C omega ini dibagi dengan ini C omega dibagi dengan yang di dalam kurungnya adalah K min M omega kuadrat. Nah, sehingga solusi keterangan sistem yaitu X0 sudah tahu dan P nya sudah tahu, tinggal kita masukkan berapa frekuensi input, frekuensi dari gaya luarnya sehingga dapat diplot. Nah, ini adalah untuk solusi yang particular solution. Nah, sekarang bagaimana yang homogen solution? Solusi homogen itu seperti yang free vibration pada pelajaran atau video sebelumnya. Kita harus identifikasi dulu apakah sistem overdamp atau critical atau terjadi osilasi atau getaran. Kalau diskriminannya itu lebih besar daripada 0 dia overdamp, kalau sama dengan 0 dia critically damp, kalau kurang dari 0 berarti dia terjadi getaran atau terjadi osilasi. Nah, ketika terjadi osilasi itu solusinya adalah A kalikan E pangkat minus zeta. Zeta itu adalah rasio damping rasio, kemudian natural frekuensi omega n kalikan T dikalikan sinus omega D kalikan omega D plus alpha. Zeta adalah damping rasio, omega n adalah natural frekuensi tanpa damping atau tanpa damper, sedangkan omega D itu adalah natural frekuensi ketika ada damper. Nah, ini rumusnya seperti yang sebelum-sebelumnya bahwa zeta atau rasio damping itu adalah C per CC. C itu adalah damper yang terpasang, CC itu adalah damping kritisnya, yaitu 2 akar Km. Omega n adalah akar K per M, sedangkan omega D itu adalah omega n kalikan akar 1 min zeta kuadrat. Nah, bagaimana dengan solusi totalnya? Solusi totalnya itu adalah solusi yang homogen, yaitu yang ini, AE bla 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 ini, ditambah dengan solusi yang partikular, yaitu yang ini. Oke, itu solusi kalau secara komplit terdiri dari solusi yang homogen ditambah dengan solusi yang partikular. Nah, sekarang kita menginjak yang contohnya.
Ini adalah contoh sistem massa pegas dan dampernya. Diketahui massanya adalah 100 kg, kemudian K-nya adalah 10⁻⁶ Newton per meter, kemudian koefisien dampingnya adalah 1000 Newton second per meter, dan F0 atau amplitude dari gaya eksternalnya atau gaya luarnya itu adalah 10 kg. Kita jadikan Newton biar standar, yaitu 100 Newton. Nah, sekedar informasi bahwa static force dan dynamic force itu bedanya seperti ini. Static force itu tidak mengganggu, jadi dia tidak mengganggu sampai dia menghancurkan konstruksi. Artinya kalau kita misalkan memiliki sebuah meja, kemudian di atasnya kita kasih beban yang ringan, maka itu tidak mengganggu, kondisinya seimbang, dia diam. Nah, masalah itu akan muncul jika kita tambahkan bebannya sehingga bebannya itu terlalu berat dan tidak kuat ditahan oleh meja, sehingga meja itu akan menjadi rubuh atau rusak. Nah, itu adalah static force atau gaya statik. Nah, beda dengan static force, kalau dynamic force itu meskipun kecil tapi bisa mengganggu. Misalkan kalau orang sedang mengetuk-ngetuk pintu. Nah, mengetuk-ngetuk pintu kan dia tidak merusakkan pintu, tetapi dia bisa mengganggu kita karena adanya dynamic force, yaitu berupa ketukan atau impact. Nah, itu sekedar informasi aja. Sekarang kita kembali ke soal. Diketahui ini di dampernya, kemudian setengah K kekakuannya dikasih external force berupa F sebagai fungsi dari T. Pertanyaannya adalah carilah amplitude getarannya, X0-nya, dan juga termasuk sudut fasanya itu ketika gaya luarnya itu frekuensinya 10 radian per detik. Kemudian yang B itu ketika frekuensi gaya luarnya ini adalah 100, dan yang ketiga itu ketika frekuensi gaya eksternalnya adalah 1000. Nah, kita disuruh mencari X0 maupun sudut fasanya. Nah, kita sudah tahu bahwa dengan sistem yang sederhana ini, kita tahu persamaan geraknya adalah mx double dot tambah cx dot tambah kx sama dengan f0 sin omega t. Nanti kan omega ini yang divariasikan. Nah, solusi totalnya itu adalah homogen dan partikular. Homogen adalah yang ini, yang partikular itu adalah yang ini. Nah, yang homogen itu punyanya sistem karena rumus-rumus ini nanti hubungannya dengan massa, damper, dan konstanta pegasnya. Punya sistem. Nah, sedangkan yang ini omega itu kan punyanya dari gaya luarnya, berarti yang bagian partikular itu adalah punya dari external force. Sehingga ini adalah bagiannya external force, yang ini adalah bagiannya dari sistem. Nah, ketika kita jumlahkan antara yang homogen dan partikular ini, itu akan menjadi seperti ini kurvanya. Jadi yang biru ini adalah yang partikular, itu yang steady. Artinya steady itu dia steady artinya dia tidak berubah, sinusnya tidak berubah. Nah, yang homogen yang ini itu pengaruhnya ke sini. Jadi kalau kita jumlah itu awalnya dia ada gelombang seperti ini, kemudian lama-lama dia akan habis karena dia merupakan fungsi eksponensial. Eksponensial negatif kan berarti lama-lama mendekati 0. Nah, ketika ini menjadi 0, maka akan terjadi itu hanya yang sinusnya, yang partikular ini. Ini adalah bagiannya yang homogen, yang ini adalah bagiannya partikular. Ini adalah X0 adalah amplitudo dari yang partikularnya ini adalah minus X0-nya. Nah, tetapi bagi kita itu lebih tertarik yang bagian yang steady state, yang ini. Kita bisa abaikan yang transiennya ini, karena bagian transien itu hanya terjadi sebentar. Biasanya sekitar, atau ketika kita melakukan startup, ketika mesin untuk awal-awal mula dinyalakan, itu ada transiennya, kemudian beberapa saat dia akan steady. Nah, makanya kita lebih tertarik yang steady, yang kurva yang biru ini. Dengan kata lain, kita tertarik pada yang solusi yang partikularnya. Oke. Solusinya adalah X0 sin omega t min P. Nah, kita disuruh mencari X0-nya dan sudut fasanya. Nah, kita cari dulu natural frekuensi akar K per M. K-nya adalah 10⁻⁶, M-nya adalah
100. Kalau di akar berarti natural frekuensinya itu adalah 100 radian per detik. Nah, bagaimana kalau kita kasih gaya luar dengan frekuensi 10 radian per detik? Ini sesuai dengan rumus bahwa X0 adalah F0 dibagi dengan ini. Nah, ini kita masukkan dengan F0 nya 100, kemudian omega nya adalah 10. Hati-hati dalam menggunakan kalkulator, ini butuh ketelitian. Kita langsung aja. Jadi ketika gaya luarnya itu memiliki frekuensi 10, di mana dia kurang atau jauh dari frekuensi naturalnya, yang terjadi adalah simpangannya itu amplitudenya adalah 101 mikrometer. Sedangkan sudutnya itu adalah 33 derajat. Jadi gerakan dari massa ini itu akan tertinggal 33 derajat dibanding dengan frekuensi dari maksudnya gerakannya itu akan tertinggal dibanding dengan gaya luarnya. Ini kecil. Kemudian kalau omega nya 100 itu X0 nya kita lihat bahwa ini 100, kemudian natural frekuensinya 100, ini frekuensi eksitasinya atau frekuensi gaya luarnya 100, ini sama dengan frekuensi naturalnya. Yang terjadi adalah simpangannya itu amplitudenya sangat besar, yaitu 1000 mikrometer. Nah, ini terjadi sangat besar. Ini 1000, kalau yang sebelumnya itu hanya 100. Ini bisa 10 kalinya. Jadi omega nya adalah itu dengan frekuensi gaya luarnya ada 100 sama dengan frekuensi naturalnya, itu amplitudenya sangat besar, dikatakan sangat besar dibanding dengan yang sebelumnya. Ini adalah 1000 mikrometer, sedangkan yang tadi itu adalah hanya 101 mikrometer. Nah, sebenarnya dengan sudut P nya, sudut fasanya, ini dapat diketahui atau dapat dihitung nilai tangannya adalah tak berhingga, berarti sudutnya adalah tepat 90 derajat. Nah, berarti kalau sudut fasanya 90 derajat itu terjadi resonansi, yang artinya sistem itu dikenai gaya dengan frekuensi sama dengan frekuensi naturalnya. Kemudian kalau omeganya frekuensi natural dari atau frekuensi eksitasinya adalah 1000 radian per detik, ini kita bisa ketahui bahwa amplitudenya itu turun dibanding dengan yang 100, yaitu hanya 1,1 mikrometer. Ini bahkan lebih kecil dibanding dengan yang ketika 10 radian per detik. Nah, bagaimana dengan sudutnya itu kalau kita hitung-hitung dengan sudut tangannya, akas tangannya adalah minus 33, artinya ini positif, ini negatif, berarti simbol tegaknya positif, ini negatif, berarti dia ada kuadran 2 dibanding dengan gayanya. Ini adalah gaya, ini adalah simpangannya.
berarti simpangannya itu akan tertinggal sekitar 180 dikurangi 33 derajat. Nah, ini mendekati 180 derajat. Nah, apa artinya ketika sudutnya itu tertinggal 180 derajat? Itu artinya ketika gayanya itu ke atas, justru gerakannya malah ke bawah karena tertinggal 180 derajat. Atau bisa juga ketika gayanya ke bawah, dia justru getaran dari masanya ini justru bergerak ke atas karena tertinggal 180 derajat. Nah, dari 3 jenis frekuensi eksitasi ini kita bisa simpulkan bahwa ketika frekuensi eksitasi atau frekuensi gaya luarnya itu mendekati atau sama dengan frekuensi naturalnya, yaitu 100 radian per detik, itu akan menimbulkan resonansi. Artinya simpangannya itu akan sangat besar dan terjadi sudut fasa yaitu 90 derajat. Nah, ketika frekuensi eksitasinya itu kurang atau lebih dibanding dengan maka frekuensi, itu getarannya itu akan semakin rendah, ditunjukkan dengan amplitudenya yaitu 101, dimana kurang jauh dari 1000 mikron. Sedangkan yang ketika melebihi dari natural frekuensi itu juga turun, yaitu sebesar 1,01 mikron meter. Nah, demikian penjelasan tentang force vibration. Sampai ketemu di video selanjutnya.